Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Gundam. Saya dari kelas 7 semester 7 kelas A yang mengulang matkul sejarah maritim di semester 5 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan PPT interaktif saya atau media pembelajaran yang saya buat untuk memudahkan siswa-siswa SD dalam pembelajaran. Di sini saya menggunakan judul perdagangan laut di Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim untuk kelas 5 yang disusun oleh saya sendiri. Sekarang kita mulai terlebih dahulu. Kita mulai. Nah, di sini ada penjelasan. Di sini ada, tahukah kamu? Yang pertama itu adalah mengapa Indonesia disebut negara maritim, dan yang kedua, pernahkah kamu melihat kapal besar di laut, dan yang ketiga, menurutmu apa yang dibawa kapal-kapal itu. Nah, kita langsung saja ke slide selanjutnya dengan memencet tombol panah ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa apa itu perdagangan laut. Di sini penjelasannya, perdagangan laut adalah kegiatan jual beli barang yang dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal. Contohnya sudah tertera di situ, dan ada alasannya karena Indonesia memiliki banyak pulau, laut menjadi jalur penting untuk berdagang. Kita lanjut ke slide berikutnya untuk dengan memencet panahnya. Nah, di sini ada lagi mengapa perdagangan laut penting. Di sini juga dijelaskan bahwa alasan-alasan mengapa perdagangan laut penting. Yang pertama itu ada menghubungkan pulau-pulau di Indonesia. Yang kedua, menambah pendapatan negara. Yang ketiga, mempermudah pengiriman barang. Yang keempat atau yang terakhir, memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Laut membuat Indonesia dikenal bangsa lain sejak dulu. Ya, selanjutnya di sini ada perdagangan laut pada masa kerajaan atau pada masa terdahulu. Di sini dijelaskan bahwa sejak zaman dahulu Indonesia sudah aktif berdagang lewat laut. Contoh yang sudah terlihat di sejarah itu ada kerajaan maritim dari Sriwijaya yang menguasai seluruh perdagangan, dan kerajaan maritim Majapahit yang memiliki armada laut yang sangat kuat. Nah, barang-barang yang diperdagangkan itu berupa rempah-rempah, beras, kain, dan emas. Selanjutnya, rempah-rempah sama saja harta yang sangat berharga untuk Indonesia zaman dahulu, karena dengan rempah-rempah Indonesia sangat dikenal oleh mancanegara. Salah satu contoh rempah-rempah yaitu adalah pala, cengkeh, dan lada. Bangsa Eropa datang ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah. Selanjutnya, pelabuhan sebagai pusat perdagangan. Pelabuhan adalah tempat kapal bersandar dan bongkar muat barang. Contoh pelabuhan terkenal itu adalah Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Pelabuhan Makassar. Dan kalau di wilayah kita sendiri itu, atau wilayah saya di Kota Pacitan itu ada Pelabuhan Tambelan. Di pelabuhan terjadi ada bermacam-macam kegiatan. Yang pertama itu ada jual beli atau transaksi ikan ataupun barang-barang yang dapat diperjualbelikan. Yang kedua itu pertukaran budaya, pertemuan berbagai bangsa. Nah, di sini ada dampak perdagangan laut. Di sini ada dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Bisa dijelaskan bahwa dampak positif dari perdagangan laut itu ada ekonomi berkembang, budaya semakin beragam, dan ilmu pengetahuan bertambah. Selanjutnya, dampak negatifnya dari perdagangan laut, yang pertama, datangnya penjajahan dan persaingan dagang. Nah, di sini juga ada kuis sederhana yang bisa menambah wawasan siswa maupun siswi di sekolah dasar, khususnya di kelas 5. Seperti di sini ada soal Indonesia disebut negara maritim karena memiliki wilayah laut yang luas. Di sini ada 2 poin jawaban, yaitu benar atau salah. Nah, kita memilih salah satu. Apabila contohnya kita memilih benar, bisa tepuk tangannya. Kita lanjut.
Lihat saja untuk ke kuis berikutnya. Di sini ada soal perdagangan laut dilakukan melakukan pesawat terbang. Nah, di sini apabila kita uh, uh, menjawab salah, di sini yang ketiga, berikutnya ke soal yang ketiga itu rempah-rempah seperti cengkeh dan pala pernah menjadi barang dagangan yang sangat berharga. Nah, jawabannya kalau secara materi sebelum kuis ini tadi kan sudah di uh, dijelaskan bahwa rempah-rempah itu sangat penting. Jelasnya ini jawabannya benar. Nah, selanjutnya ada kuis keempat, pelabuhan adalah tempat kapal bersandar dan melakukan bongkar muat barang. Benar. Perdagangan laut tidak memberikan pengaruh apapun bagi negara perkembangan Indonesia. Kalau jawabannya itu pastinya salah. Nah, di sini setelah ada kuis itu ada kesimpulan. Kesimpulan ini ada 3 poin, yaitu perdagangan laut sudah ada sejak zaman kerajaan yang sudah dijelaskan tadi, waktu zaman kerajaan Majapahit dan zaman kerajaan Sriwijaya. Dan yang poin kedua, Indonesia dikenal karena rempah-rempahnya. Dan yang terakhir, laut sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, di sini juga ada refleksinya. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini dan apa contoh barang yang dibahasakan melalui laut ini buat anak-anak SD bisa merefleksi pemahaman-pemahaman yang sudah ia dapat melalui PPT interaktif ini. Dan itu tadi yang bisa saya jelaskan dan saya contohkan melalui PPT interaktif saya atau media pelajaran saya untuk memenuhi tugas sejarah maritim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum